Halo Sobat Galeri, kembali bertemu lagi pada segmen Favorit Stock. Favorit Stock kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mainan, hingga fashion. Kita akan membahas perusahaan PT Aspirasi Hidup Indonesia yang biasa dikenal dengan S. Bersama saya Muhammad Rafi Pratama, kita akan mengenal lebih jauh mengenai PT Aspirasi Hidup Indonesia. Simak videonya sampai habis. PT Aspirasi Hidup Indonesia adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang bergerak pada retail peralatan rumah tangga dengan mereknya yaitu ASKO, retail mainan dan barang koleksi dengan merek retailnya Toys Kingdom, dan fashion gaya hidup milenial dengan merek retailnya yaitu Ataru. PT Aspirasi Hidup Indonesia juga merupakan anak usaha dari PT Kawan Lama Group. Perusahaan ini telah menjadi pionir dalam industri retail di Indonesia selama lebih dari 28 tahun, menawarkan beragam produk untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat. Sebelumnya, perusahaan ini bernama PTS Hardware Indonesia, dan pada 8 Juni 2024 merubah namanya menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia. Perusahaan juga mengganti merek retailnya yang sebelumnya bernama S Hardware menjadi ASKO pada awal tahun 2025 ini. Selanjutnya dalam laporan keuangannya, kita dapat melihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, laba bersih yang dapat diperoleh oleh S terus terjadi peningkatan. S sendiri memiliki 3 segmen pendapatan, yaitu pertama ada produk perbaikan rumah yang berkontribusi sebesar 53%, produk gaya hidup yang berkontribusi sebesar 42%, dan produk mainan yang berkontribusi sebesar 4%. Selanjutnya kita membahas mengenai rasio keuangan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia. Pertama ada rasio return on equity. Return on equity yang dimiliki oleh PT Aspirasi Hidup Indonesia sebesar 13,88%, yang dimana rasio tersebut lebih besar daripada rasio yang dimiliki oleh industrinya, yang menandakan bahwa PT Aspirasi Hidup Indonesia lebih efektif memperoleh laba melalui equity-nya dibandingkan dengan industri. Selanjutnya ada current ratio. Current ratio yang dimiliki oleh PT Aspirasi Hidup Indonesia berada pada 9,85 kali, yang berada lebih besar dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Current ratio sendiri menandakan bahwa PT Aspirasi Hidup Indonesia merupakan perusahaan yang sehat dan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu pada debt to equity ratio, DER yang dimiliki oleh PT Aspirasi Hidup Indonesia sebesar 0,01 kali, yang menandakan bahwa perusahaan berhasil menjaga rasio ekuitas terhadap hutangnya dan memakai lebih banyak modal sendiri untuk operasional perusahaannya dibandingkan dengan menggunakan hutang. Lalu pada net profit margin, NPM yang dimiliki oleh PT Aspirasi Hidup Indonesia sebesar 9,96%, lebih besar daripada rasio yang dimiliki oleh rata-rata industrinya yaitu yang sebesar 2,06%, yang menandakan bahwa PT Aspirasi Hidup Indonesia lebih efisien dalam memperoleh laba dari setiap pendapatannya daripada industrinya. Terakhir, jika kita lihat dari PBV-nya, PT Aspirasi Hidup Indonesia memiliki PBV sebesar 2,08 kali, yang berarti PT Aspirasi Hidup Indonesia sudah overvalue karena PBV yang dimiliki perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industrinya yang hanya sebesar 1,67 kali. Kesimpulannya, PT Aspirasi Hidup Indonesia merupakan salah satu perusahaan retail unggulan yang ada di Indonesia dan masih memiliki peluang untuk terus berkembang. Pada rasio probabilitasnya, yaitu ROE dan NPM, perusahaan sudah mampu mengungguli rata-rata industrinya, yang berarti perusahaan dapat memperoleh laba lebih besar dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Selanjutnya, PT Aspirasi Hidup Indonesia juga termasuk perusahaan yang sehat yang dapat kita lihat dari current rasionya yang berada pada di atas 1 kali dan debt to equity rasionya atau DER-nya yang berada di bawah 1 kali. Namun jika dilihat dari PBV-nya, perusahaan tergolong overvalue karena PBV yang dimiliki oleh perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan PBV yang dimiliki oleh rata-rata industrinya. Disclaimer on, video ini bukan bermaksud untuk mengajak untuk membeli atau menjual suatu saham, tetapi hanya sebagai edukasi semata.